Setiap orang punya passion. Setidaknya kau menengok ke dirimu lebih dalam. Itu kutipan dari buku Pegangan Mencari Kerja, karya Dadang Arjun Murtono. Dan sekarang hari ini di sesi skena kali ini kita akan ngobrol tentang buku Pegangan Mencari Kerja yang dari judulnya itu, wah ini kayaknya ini buku cara mencari kerja ini. Padahal waktu dibaca justru yang terjadi bukan itu. Maka dari itu langsung aja kita mulai. Apa kabarnya Mas? Baik, Wi. Baik ya. Baik dong. Waktu baca buku ini aku jujur aja aku suka, dan kalau aku suka sama buku itu mulutku agak cerewet gitu. Aku bakal bilang kemana-mana buku ini bagus, buku ini ringan, buku ini bisa dinikmati walaupun kamu nggak suka baca gitu. Dan yang lebih menarik dari buku ini karena bukunya itu berkolaborasi dengan AI. Jadi yang dimaksud kolaborasi itu bukan bekerja sama dua orang begini, tapi AI itu sebagai alat. Dan banyak sekali yang bisa diulik dari buku ini, makanya kayaknya menarik ini ngobrol sama Mas Dadang. Mas Dadang sendiri waktu nulis buku ini, pemahaman Mas Dadang soal AI itu gimana sih? Apakah memang menggunakan AI sehari-hari atau tidak pernah sama sekali atau jarang-jarang gitu? Ya, jadi tentu saja aku perlu ngasih konteks ya. Aku ini bagian dari generasi milenial gitu ya. Jadi sebagai generasi milenial, kelahiran dekade 80-an gitulah ya. Jadi cukup tua mungkin ya. Cukup tua banget ya. Saya tumbuh di tumbuh di dunia analog ya. Mungkin berbeda dengan generasimu gitu yang dari kecil sudah akrab dengan teknologi digital dan lain sebagainya. Aku mengalami tuh dunia analog gitu. Aku masih merasakan bagaimana di kampungku itu ketika aku kecil misalnya hanya ada 2 orang yang punya televisi, dan itu televisi hitam putih lagi. Jadi kami anak-anak kampung, aku lahir dan tumbuh besar di satu kampung di lereng Gunung Welirang gitu di Mojokerto, Jawa Timur. Jauh sekali dari sini tentu saja. Lereng gunung banget, sebagian orang bekerja sebagai petani gitu. Jadi pada hari-hari tertentu atau sore-sore gitu, anak satu kampung itu akan terbagi menjadi dua rumah untuk nonton TV itu gitu. Bayangkan ya dengan situasi seperti itu, tidak ada satupun orang yang punya telepon. Tidak ada satupun orang yang punya telepon gitu. Di tengah masyarakat yang seperti itu tentu saja bayangan tentang teknologi itu cukup jauh lah dari kami ya di zaman-zaman seperti itu gitu ya. Nah, sekali waktu di kampung kami itu ada bukan peneliti, kayak utusan dari sebuah perusahaan minyak dari Amerika gitu ya. Dari Amerika, dia meneliti kemungkinan di kampung kami itu ada kandungan minyak yang bisa ditambang. Nah, orang ini mengubah banyak hal di kampung kami. Orang ini mengubah banyak sekali hal lah di kampung kami. Karena dia datang dari Amerika gitu, dia membawa banyak sekali benda-benda yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Salah satu yang paling berkesan itu dia membawa buku-buku banyak sekali, misalnya komik Asterix Obelix kayak gitulah. Tapi satu hal yang paling berkesan, dia itu bawa kayak pemutar film. Waktu itu gede masih, pemutar film itu gede, dan kaset yang diputar itu masih kaset bentuk Piringan gitu berarti? Bukan bentuk piringan, dia itu kayak kaset tapi tebal betul. Seberapa ya? Dia tebal, kaset itu hitam tebal gitu. Aku lupa apa gitu namanya. Tapi aku tulis tuh di pengantar buku Pegangan Mencari Kerja ini, aku ceritakan itu. Nah, tiap minggu sekali gitu, atau pada malam-malam tertentu, si orang ini, kami manggilnya Mr. Norman tuh, dia muter film di si alat pemutar film itu. Nah, di satu waktu itu sekitar tahun 90-an awal lah, sekitar 90-91 gitu ya, tahun itu gitu. Saya masih kecil waktu itu. Nah, sekali waktu dia mutar film Terminator. Iya. Nah, itu kan film yang sangat mengerikan untuk orangnya nggak bisa gitu mati itu ya. Karena isinya robot-robot dari masa depan yang ingin menghancurkan atau menginvasi umat manusia dan lain sebagainya gitu. Itu untuk pertama kalinya kami tahu ada aktor namanya Arnold Schwarzenegger dan lain sebagainya gitu. Tapi gambaran yang diciptakan oleh film itu sangat menghantuiku sebagai seorang anak kecil gitu ya. Bagaimana menakutkannya robot gitu. Kalau robot ada, dia akan menghancurkan manusia tuh ya. Itu terbentuk gambaran itu tuh di kepala anak-anak kecil di kampungku gitu. Termasuk aku tentu saja gitu. Nah,
Pada akhirnya Mr. Norman pergi karena ternyata di kampung kami tidak cukup kandungan minyak yang bisa ditambang gitu ya. Tapi bayangan atau kenangan terhadap si film Terminator itu terus menghantuiku sebagai seorang anak kecil, dan itu membuat aku cukup antisipasi atau cukup waspada lah ya terhadap sesuatu yang berbau teknologi dalam tanda petik gitu. Cukup waspada karena aku takut bener suatu hari robot akan benar-benar tercipta dan dia akan membantai umat manusia gitu. Ketika aku SMA pada akhirnya ada les-lesan komputer untuk pertama kalinya ya, itu beda kecamatan. Aku harus menempuh jarak sekitar 15 atau 20 km untuk les itu gitu. Tapi tidak berlangsung lama. Aku baru tahu ada sesuatu bernama internet itu ketika aku kuliah di Malang. Ketika aku kuliah di Malang gitu. Dan di sanalah aku tahu banyak hal, misalnya ada aplikasi chatting namanya itu waktu itu MIRC masih gitu. Ada Yahoo Messenger dan lain sebagainya gitu. Tapi Itu tahun berapa itu? Tahun 2000 sekitar tahun 2003-2004 lah ya. 2003-2004 itu aku kuliah di Malang dan aku tahu ada namanya internet, ada MIRC dan lain sebagainya gitu. Tapi bayangan ketakutan terhadap robot itu masih menghantui aku, sehingga aku tidak pernah secara intens gitu memiliki ketertarikan terhadap teknologi. Aku mengakses internet hanya untuk menyelesaikan tugas, kadang-kala sesederhana itu gitu. Itu terus berlangsung ya, sampai pada tahun 2023, aku tuh adalah masih orang yang gaptek sekali sampai tahun 2023. Aku menggunakan smartphone misalnya ya memang hanya untuk medsosan aja gitu. Aku menggunakan komputer hanya untuk mengetik karena aku penulis gitu. Sampai tahun 2023 tiba-tiba muncul sesuatu yang aku takutkan, yaitu AI gitu. Wih, ini akan benar-benar muncul nih. Sebenarnya itu dari 2015 sudah banyak digunakan, cuman mungkin ke kita baru pas setelah Covid lah 2020. Ya, dia marak banget kan 2023 itu ya. Tiba-tiba 2020 ke atas. Semua orang menggunakan itu gitu tiba-tiba gitu ya. Tentu saja Covid mendorong penggunaan AI itu gitu. Nah, pada momen itu ketika teman-temanku misalnya di medsos banyak sekali yang mencoba-coba menulis dengan AI, mereka memposting misalnya puisi-puisi yang mereka tulis dengan AI atau cerpen-cerpen yang mereka tulis dengan AI gitu teman-teman. Cuman aku tidak memiliki ketertarikan sama sekali. Aku pikir enggak lah, aku tidak akan mencoba makhluk bernama ChatGPT ini gitu. Karena waktu itu kan yang sering dipakai orang ChatGPT gitu ya. Nah, aku ingat betul tiba-tiba pada bulan Maret 2023 itu editor dari Indonesia Tera ini satu penerbit, dia ada di bawah kelompok Pacar Merah gitu ya. Editor mereka tiba-tiba menghubungi aku gitu dan menawarkan satu proyek untuk menulis bersama AI. Tentu saja aku tidak tahu apa pertimbangan teman-teman dari Indonesia Tera itu memilih aku, orang yang gaptek gitu dan tidak pernah atau cukup memiliki ketakutan terhadap teknologi untuk mereka ajak bekerja sama menulis satu novel yang bekerja sama dengan AI. Pertimbangannya adalah waktu itu pertimbangan kenapa proyek ini ada adalah karena di luar negeri ternyata sudah muncul tuh buku-buku yang memang ditulis dengan AI dan dipasarkan dengan mencantumkan buku ini ditulis sama AI gitu. Itu novel atau buku fiksi atau buku ilmiah? Aku tidak cukup tahu ya, tapi sepertinya novel atau buku non fiksi aku tidak cukup tahu. Tapi di luar negeri ternyata sudah ada hal yang kayak gitu. Itu sudah terjadi di luar negeri gitu. Di Indonesia, setahu teman-teman dari Indonesia Tera waktu itu ketika ngobrol, belum ada novel di Indonesia yang ditulis dengan AI dan kemudian terbit dengan keterangan yang jelas, buku ini kerjasama dengan AI gitu. Jadi proyek yang mereka tawarkan ke aku itu, yang kemudian menjadi buku pegangan mencari kerja, adalah sebuah eksperimen pertama kali di Indonesia, sebuah novel yang ditulis bekerjasama dengan AI gitu. Tentu saja aku cukup ragu ya. Jadi ini pertama kali? Di Indonesia ya. Dan non-fiksi? Fiksi. Fiksi. Novel. Nah tadi, ini berarti Mas Adam fokus dan benar nyampein. Kalau dia non-fiksi dia iya kan berarti udah fokus. Nanti terus. Fiksi. Novel lah. Aku pakai istilah novel aja ya supaya dia lebih spesifik lagi gitu. Ini karena untuk aku juga yang aku baru tahu ada buku kolaborasi dengan AI, terutama fiksi ya baru buku ini karena ini juga yang baru aku baca gitu. Sedangkan akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang nulis buku itu pakai AI. Ya. Bahkan ada kelasnya menulis buku dengan AI, itu banyak sekali. Karena aku suka beli kelas online dan banyak kelas online ya. Oh iya. Itu mungkin Mas sedang baru tahu. Iya lanjut Mas. Ya, aku tidak cukup tahu itu ya. Tapi waktu itu teman-teman dari Indonesia Tera ini bilang di Indonesia sepertinya tidak ada gitu ya. Masih belum ada gitu sebuah novel yang ditulis dengan AI dan diterbitkan dengan keterangan
ditulis dengan AI gitu. Itu penting untuk diberikan itu gitu. Oke, sebagai eksperimen ini menarik gitu. Atas pertimbangan itulah kemudian aku menerima tawaran proyek itu dan mulai mengerjakan itu gitu. Tapi tentu saja yang menarik adalah bagaimana kemudian aku menghadapi misalnya ketakutan-ketakutanku sendiri terhadap AI seperti yang aku ceritakan tadi gitu ya, terhadap robot dan lain sebagainya gitu. Untuk menulis ini, aku kan harus bekerja dengan satu hal yang aku takutin gitu ya. Tapi sebagai satu eksperimen itu patut dicoba dan aku pikir tidak ada salahnya kita coba gitu. Namanya eksperimen, dia bisa gagal, bisa berhasil. Kalau gagal ya sudah, nggak apa-apa, namanya eksperimen. Kalau dalam konteks ini berhasil atau gagal? Yang jelas dia terbit ya. Berarti berhasil. Yang jelas dia pada akhirnya selesai dan terbit gitu. Oke. Ya. Itu saya mungkin gambaran awalnya bagaimana aku bekerja sama dengan AI dan mungkin secara garis besar persoalan paling besar lah yang aku hadapi ketika awal-awal aku menerima proyek ini dan mengerjakannya gitu. Aku juga kan pada akhir-akhir ini aku juga menggunakan ChatGPT gitu untuk brainstorming atau kalau di pekerjaan ada yang aku bingung, aku bakal chat itu gimana langkah praktis untuk nyelesain ini gitu. Dan ternyata struktur kalimat GPT itu hampir strukturnya tuh begini-begini aja gitu. Misalnya ada tema besar, kemudian ada subbab-subbab. Atau enggak waktu dia nyusun narasi, dia tuh ini bukan, ini tapi, ini bukan, ini tapi. Terus ritmenya tuh kebaca gitu untuk ChatGPT. Itu kan sekarang ya, kita nggak tahu dia 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Menurut Mas Dadang, ChatGPT atau AI, sebelum kita masuk lebih jauh soal buku ini, apakah dia bisa menggantikan penulis? Penulis profesional, penulis penuh waktu. Menggantikan penulis ya. Aku pikir yang perlu kita, aku sempat ketakutan ya, karena aku nulis ini kan 2023, waktu itu AI baru marak. GPT 3.0 kayaknya masih ya, belum yang sekarang sudah berapa ya, sudah tinggi banget kayaknya. Update banget sekarang. Udah update banget, itu masih awal-awal banget dan dia ternyata sudah bisa memberikan kita cerita, meskipun cerita itu tidak cukup baik menurutku ya pada tahun 2023. Aku tidak tahu sekarang seperti apa dia gitu. Tapi aku sempat ketakutan, tentu saja aku juga membayangkan seperti itu gitu, bagaimana 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu ketika AI sudah semakin canggih gitu. Tapi semakin kesini aku berpikir kayak gini sekarang ini gitu ya, ada jarak sekitar 3 tahun dari aku menulis novel ini gitu, dengan pengalaman yang tentu saja juga bertambah gitu ya. Aku berpikir untuk dalam kasus penulis ya, tulisan itu kan diproduksi untuk dikonsumsi manusia, dia tidak untuk dikonsumsi oleh mesin. Karena dia dikonsumsi oleh manusia, maka posisi penulis tidak akan bisa digantikan sepenuhnya oleh AI. Tidak akan bisa digantikan karena dia dikonsumsi manusia. Manusia ketika mengkonsumsi sesuatu seperti cerita, seperti novel atau seperti puisi, dia mencari sesuatu yang bisa katakanlah semacam menggenapkan dirinya sendiri atau merefleksikan dirinya sendiri atau mencari sesuatu yang relate dengan dirinya sendiri. Itu kan pengalaman-pengalaman otentik dari manusia, sesuatu yang tidak bisa direproduksi oleh mesin. Jadi karena dia dikonsumsi oleh manusia, jadi posisi manusia tidak akan tergantikan sebagai produsen menurutku ya. Itu poinnya adalah bahwa teks itu akan dikonsumsi oleh manusia dan tidak dikonsumsi oleh mesin. Karena itu misalnya hari-hari ini banyak sekali orang, teman-temanku misalnya bahkan menulis caption aja gitu, menulis takaran di medsos pakai AI dan itu kan kentara banget ya. Kerasa Mas. Kerasa banget. Begitu kita membaca itu, kalimatnya bagus banget, beres dia beres gitu secara struktur kalimat beres banget. Tapi ada yang kurang gitu, ada yang tidak melekat di kita sebagai pembaca gitu, yang itu kemudian membuat kita sudahlah bisa di skip lah kayaknya ini kayak gitu loh. Jadi yang aku maksud adalah karena dia seperti yang aku bilang tadi, karena dia dikonsumsi oleh manusia, karena itu manusia sebagai produsen akan tetap relevan untuk menulis itu, karena manusia membutuhkan pengalaman-pengalaman yang dituliskan dan kemudian tapi untuk terhubung dengan kita. Untuk gitu. pendapat ini, Mas Dadang objektif nggak? Atau sebenarnya subjektif sebagai bukti penyangkalan, wah ini pekerjaanku sebagai penulis bakal diambil ladangnya, akhirnya ada penyangkalan itu. Karena gini Mas, bahkan kalau AI itu bisa disetting, misalnya gunakan gaya penulisan Dadang Arimurtono, dia bakal ngecek penulisan Mas Dadang, dia bakal ngikutin gaya penulisan itu. Iya, tentu saja subjektif ya. Aku pikir apa yang objektif di dunia ini, aku pikir tidak ada, bahkan berita aja subjektif gitu ya. Bahkan berita aja subjektif. Dan bahwa AI bisa dilatih, iya dia akan menggunakan gaya orang yang sama mungkin. Tapi si pengalaman itu loh,
si pengalaman itu yang kemudian terefleksikan di tulisan itu yang karena AI tidak punya biografi. AI tidak punya biografi, manusia punya biografi. Manusia punya emosi itu. Dulu 2 tahun lalu aku cukup abstrak membayangkan ini gitu ya. Aku dulu ketika menulis ini membayangkan kalau teknik sudah dikuasai terus apalagi tuh gitu. Bukankah emosi atau nilai-nilai misalnya atau pengalaman-pengalaman kita itu bisa tercetak dalam bentuk teks itu kan karena disusun dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. Tapi aku pikir hari ini ternyata tidak begitu dengan melihat banyaknya caption-caption itu gitu atau cerpen-cerpen yang ditulis dengan itu. Kebetulan aku beberapa kali terlibat dalam kerja-kerja penjurian cerpen gitu ya. Dan banyak sekali cerpen-cerpen yang ditulis dengan AI yang segera kita tahu dan bahwa apakah dia kemudian bisa menyampaikan satu emosi daripada tulisan yang berantakan tapi tidak tulis dengan AI? Aku pikir tidak. Beberapa waktu yang lalu ada teman, tidak perlu aku sebutkan lah ya, ada teman menjuri lomba cerpen juga. Pesertanya tidak banyak, tapi satu sekolah yang cukup bergengsi di Jakarta. Dia menghubungin aku dan bilang dan menanyakan gini sih temanku yang si juri ini gitu. Sepertinya sebagian besar tulisan ini dibuat oleh AI. Coba gimana pendapatmu gitu. Dari beberapa paragraf awal saja kita sudah aku pikir ini sudah ketahuan banget kalau AI dan hampir semuanya semacam template gitu loh, meskipun ceritanya itu berbeda gitu. Itu kan tidak sesuatu yang aku pikir apa ya, itu yang peluang-peluang yang masih bisa dimasukin oleh manusia sebagai kreator gitu ya. Bahwa itu subjektif tentu saja iya. Nah, tapi aku pikir semuanya hari ini akan cukup subjektif semua sih, bahkan berita-berita akan cukup subjektif. Iya. Itu sebenarnya yang mungkin kalau dari perspektifku yang ngebedain subjektif objektif, apakah ini misalnya berbasis data gitu, apakah ada referensi yang dijadikan acuan kenapa menyampaikan itu, karena bahkan orang yang pakar di AI sendiri dia bilang kemajuannya ini kalau nggak dihentiin atau nggak diregulasi secara sehat dia bakal berbahaya gitu ke depannya. Ya kita lihat aja misalnya yang paling baru Grok itu malahan dijadiin buat fantasi pornonya orang-orang gitu. Itu kan hal-hal yang mengerikan yang dulu mungkin waktu kita kecil itu cuma hadir di kartun, di film-film Fantastic Four misalnya ada orang itu bisa menghilang, dan hari ini itu terjadi gitu. Nah, Mas Dadang waktu itu di 2023 dikasihkan tawaran untuk nulis tulisan kolaboratif dengan AI, terus kemudian memilih judul ini, Pegangan Mencari Kerja, dan juga memilih tema yang diangkat yang sangat kentara sekali tentang mental health. Bagaimana itu proses dibaliknya itu? Apakah reflektif dari luar atau memang kayaknya aku pengen nulis ini langsung nulis gitu? Nggak juga, apakah aku punya bayangan apa yang aku tulis? Tentu saja tidak ya, karena waktu itu sesuatu yang seperti yang aku bilang tadi, ini kan eksperimen ya. Eksperimen berarti kita tidak punya model sebagai satu acuan kita akan kemana gitu. Kita menebak-nebak. Aku dan tim dari Indonesia Tera sama editor dari Indonesia Tera sama-sama menebak-nebak nih ini akan kayak apa gitu. Jadi benar-benar tidak ada acuan. Aku membayangkan kami sedang menerobos jalan yang masih penuh semak belukar gitu ya. Bisa saja kami terperosok gitu, bisa saja kami akan digigit ular, bisa saja kami akan menginjak duri yang berbahaya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tidak ada acuan. Jadi sulit sekali merencanakan ini akan seperti apa ke depannya gitu. Yang paling mungkin dikerjakan pada waktu itu adalah kami akan merespon si AI sampai kemudian akan ketemu nih arahnya akan kemana gitu, dan itu kemudian terjadi seperti itu memang gitu. Berarti prosesnya secara garis besar kayak gini. Aku menulis bab pertama dari novel ini. Bab pertama novel ini benar-benar aku tulis atau sebenarnya aku olah ulang dari satu cerpenku gitu ya. Cerpenku itu judulnya Bajak Laut. Aku olah ulang dari cerpen itu. Aku kirim ke editorku karena aku pingin punya kesan bahwa aku tidak bekerja dengan mesin, aku bekerja dengan manusia gitu ya. Jadi cerpen itu atau bab pertama dari novel ini aku kirim ke editorku yang kemudian menyerahkan itu ke AI gitu, yang kemudian mengolah itu dengan AI. Nah, dari editorku kemudian dikirim balik ke aku gitu. Jadi kami bekerja sedikit memutar gitu, atau sedikit berbelit-belit ya. Tapi itu sistem kerja kayak gitu aku butuhkan supaya aku tidak merasa bekerja dengan mesin gitu. Nah, si AI ini seperti yang aku bilang tadi, ternyata pada tahun itu 2023 bulan Maret April 2023 ternyata tidak cukup menyenangkan untuk aku atau tidak cukup cocok buat aku ya. Misalnya gini, di uji coba ini kita mundur sedikit lagi. Di fase-fase uji coba, aku pernah meminta si AI ini untuk membuat cerpen dengan premis yang kayak gini. Premisnya adalah sepasang suami istri yang meninggal,
tapi roh mereka terjebak dalam ruangan, tidak bisa kemana-mana. Aku minta ChatGPT, ada beberapa AI yang kami pakai ya, ChatGPT, Bing, Sudowrite, apalagi gitu, ada beberapa lah. Aku mintalah si AI ini untuk kembangkan ini jadi satu cerpen gitu. Si AI ini mengembangkan premis itu dengan gaya yang sangat didaktis gitu, atau sangat berkhotbah gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi dia mengembangkan cerita itu kayak gini nih. Oh, dua orang itu rohnya terjebak dalam ruangan karena mereka berdosa gitu. Mereka harus bertobat kayak gitu-gitulah, beribadah, memohon ampun kepada Tuhan supaya mereka bisa pergi ke akhirat gitu. Aku nggak suka cerpen kayak gitu. Iya. Aku cerita-cerita kayak gitu apa sih gini ya? Cerpen 70-an gitu. Iya, aku nggak bisa. Aku membayangkan, ya tentu saja aku bukan orang yang cukup religius gitu ya, akan untuk mengerjakan cerita kayak gitu kan cukup tidak masuk akal ya. Bahwa enggak, ini di skip, ini enggak bisa ini. Nah, kayak gitulah. Nah, ketika kemudian aku menyerahkan bab pertama novel ini untuk ke editor dan editor menyerahkan itu ke AI yang kemudian dibalikin ke aku, hasilnya juga tidak begitu berbeda. Bab pertamanya bercerita tentang seorang perempuan namanya Ovi. Dia itu seorang istri dan wanita karir gitu ya. Pada hari liburnya dia berenang di kolam renang kota gitu. Kemudian diculik bajak laut. Bajak laut itu muncul dari dasar kolam gitu. Dari dasar kolam muncul kapal bajak laut gitu untuk menculik si Ovi gitu. Menculik begitu saja tanpa motivasi, tanpa apa gitu, tanpa motif dan lain sebagainya. Bawa pergi. Suaminya di rumah dengan seekor anak anjing gitu. Kebingungan menunggu istrinya gitu. Ketika itu diserahkan ke AI, si AI ini membuat cerita itu menjadi petualangan fantasi yang cukup mengerikan buat aku gitu. Misalnya si Ovi ini adalah kunci harta karun, kata si AI. Dia mengembangkan semacam kayak gitu. Jadi dongeng anak-anak gitu. Dan si Gabo ini, si anjing kecil ini, dia kan poodle ya, toy poodle, tapi sama AI dia dikembangkan sebagai silangan antara golden retriever dan agen rahasia. Padahal anjing jadi agen rahasia. Padahal anjing gitu. Jadi si AI menggeser itu ke cerita petualangan fantasi yang aku pikir, wah ini akan berat sekali untuk aku kerjakan gitu. Tapi aku merespon itu. Aku merespon si AI itu misalnya dugaan-dugaan AI itu, kan dia kan menduga-duga ya. Oh, si Ovi ini kunci harta karun nih. Si anjing ini agen rahasia nih gitu. Oh, iya. Dugaan-dugaan itu kemudian aku bikin untuk melahirkan satu tokoh yang kemudian mempengaruhi jalannya cerita. Nama tokoh itu adalah si Joe di buku Pegangan Mencari Kerja. Si penasehat ya. Si penasehat. Konsultan penasehat. Dia itu bekerja sebagai konsultan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Kemungkinan. Konsultan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dia itu dibutuhkan oleh banyak sekali pihak untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan terburuk apa yang akan datang dari satu keputusan gitu. Nah, dugaan-dugaan ketiga lah itu. Ya, dugaan-dugaan AI inilah yang aku pakai untuk melahirkan tokoh si Joe, dan dari mulut Joe inilah kemudian dugaan-dugaan AI ini aku munculkan gitu di teks novel ini gitu. Nah, cara kerjanya kayak gitu terus-menerus tuh. Cara kerjanya kayak gitu. AI menyarankan sesuatu, kemudian aku bisa dalam istilahku mungkin aku membiuhkan, memelencengkan atau mengambil jalan yang berlainan dari yang disarankan AI. Oh, ini berarti nggak distruktur dari awal sampai akhirnya? Enggak dong. Berarti memang ini dilempar, akan terus merespon kayak gitu. Jadi dan responnya itu bukan aku meneruskan aja gitu ya, tapi benar-benar aku bisa mempunyai nilai tawar yang cukup kuat gitulah. Karena aku bisa membolak-balik, bisa menghancurkan, bisa mengambil sebagian dari apa yang disarankan AI gitu. Dengan itulah aku pikir, dan pada titik ini aku merasa aku bisa mengalahkan ketakutanku terhadap robot. Oh, ternyata segini aja nih robot AI gitu ya. Aku berpikir, enggak gitu juga. Kesombongannya segitu ya maksudnya. Enggak gitu juga. Aku tapi berpikir gini, ternyata aku bisa loh memain-mainkan AI. Oh, gitu. memainkan AI gitu. Oke. Enggak sih, aku masih bisa lah ini. Kayaknya aku lebih superior deh. Ada hal-hal kayak gitu lah ya. Ada perasaan-perasaan kayak gitu yang kemudian muncul gitu, dan itu yang kemudian aku lakukan, dan itu salah satu hal baik yang aku dapat dari proses menyusun novel ini adalah perasaan itu bahwa oke, aku bisa kok ini berhadapan-hadapan dengan teknologi ini gitu. Oh, berarti termasuk untuk tema yang ternyata pada akhirnya diangkat itu ekonomi dan mental health, itu berarti di luar rencana tapi atas respon. Dia baru muncul sekitar bab ke 34. 34 itu sudah mulai muncul. Oh, sepertinya isu pekerjaan ini masuk deh gitu.
pertama isu pekerjaan dulu yang masuk. Itu dari AI itu? Enggak. Oh, itu hasil dari respon-respon itu kan kemudian berkembang ya. Iya. Kalau awal kan eksistensial lah itulah kalau ini orang-orang itu. Kayaknya bisa deh ini dimasukkan isu ini gitu ya. Kemudian isu persoalan orang yang nggak punya anak dan sebagainya itu kemudian muncul tuh. Isu mental health kemudian juga muncul. Pada akhirnya kemudian keputusan itu ada di aku, mana yang akan ditebalkan gitu. Mana yang akan ditebalkan atau semua akan dapat porsi seberapa nih masing-masing porsinya gitu. Kebetulan kemudian porsi yang paling gede di sini yang kemudian jadi judul buku adalah persoalan pekerjaan tentu saja ya, porsi yang paling. Tapi di dalam itu kan ada porsi-porsi yang aku pikir cukup seimbang antara isu-isu tentang anak, kemudian tentang mental health, tentang politik. Iya, ada Prabowo disebut di sosial situ. politik, kemudian tentang bagaimana kapitalisme bekerja dan lain sebagainya. Itu isu-isu kemudian muncul dengan sendirinya gitu. Dan kemudian beberapa aku kasih porsi yang lebih tebal lah untuk dari itu untuk gaya penulisan yang kayak lini masa 5 Juni sampai berapa Juni itu ya? Itu Kayaknya semingguan ya? semingguan lah, sekitar 5 semingguan. Juni sampai berapa Juni itu apa itu sesuai dengan lempar babnya itu atau Enggak, itu diputuskan terakhir. Itu terakhir, itu ya? editing itu masuk fase editing. Di edit itu kan kita akan menambal-nambal mana yang lubang tanpa melibatkan AI sama sekali sudah. ini untuk menjaga alur logikanya atau Iya, gimana? untuk dia supaya lebih ketat dan hal yang tidak penting bisa dipangkas kayak gitu. Aku kan juga ngebaca ini ya, ngebaca cerpennya Mas Radang akhirnya aku coba nelusurin gitu. Oh, tuh. Dan ya memang ada cerpen yang dengan tokoh yang sama gitu, Tommy dan Opi. Dengan permasalahan yang kurang lebih itu yang diluaskan di esai ini, di novel ini. Cuman waktu ngebaca itu kan memang dari sekian banyak tema yang ditawarkan ini mental health ini yang kulihat yang paling dipertebal walaupun misalnya Mas Radang sebutkan tadi pekerjaan gitu. Misalnya kasus tokoh utamanya Tommy dan Opi gitu. Opi kan ya tidak melahirkan anak untuk Tommy, kemudian akhirnya dia ketika Tommy menyukai hewan peliharaannya dia menganggap itu karena dia tidak bisa memberikan. Itu kan walaupun itu tidak bisa memberikan keturunan menurutku itu masalah mental juga. Cuman dalam kasus yang berbeda atau ada tokoh yang namanya pengeluh yang waktu lahir dia mengeluh bahkan sampai dia dewasa gitu mengeluh Aja tiap hari kerjaannya. ibunya yang mendengar keluhannya sakit hatinya akhirnya memutuskan menggantungkan diri gitu. Dan ini aku tangkap waktu itu asumsiku ya waktu ngebaca ya, karena kan ketika membacakan kita pasti nggak lepas dari konteks sosial gitu, bukunya terbitin tahun berapa, keadaan hari itu yang terjadi tuh beberapa pada tahun itu juga ya, walaupun kasusnya kemiskinan, kejerat judi atau dan lain sebagainya gitu. Oh ini hasil neroka dari luar, pengamatan kemudian dia hadirkan. Oh ternyata bukan ya, tapi respon-respon. Gini, respon-respon itu tidak berdiri sendiri, tidak akan mungkin berdiri sendiri. Jadi respon apa ya? Jadi seperti yang kayak aku bilang tadi gitu ya. AI memberikan dugaan-dugaan bahwa si Ovi seperti ini atau Gabo seperti ini. Kemudian aku pakai untuk memunculkan satu tokoh yang namanya Joe. Joe ini yang menyampaikan dugaan-dugaan dari AI. Karena itu aku butuh memberi latar. Kenapa si Joe bisa kayak gitu? Nah, ini tentu saja aku ambil dari kehidupan nyata lah. Nah, iya, kita akan menghadapi persoalan pekerjaan dan sebagainya. Jadi dia tidak akan mungkin atau dia tidak bekerja hanya sekedar respon dari AI dan berdiri di awang-awang gitu. Tidak, dia tetap berpijak di dunia nyata yang ada di luar itu gitu. Persoalan anak gitu misalnya, persoalan orang yang tidak mempunyai anak itu kan persoalan yang dihadapi banyak sekali orang gitu. Persoalan pekerjaan itu juga persoalan yang dihadapi oleh banyak sekali orang. Begitu juga mental health. Jadi respon terhadap AI ya, tapi bahwa dia itu kemudian juga menyerap semua yang ada di luar gitu. Karena itu juga persoalan-persoalan misalnya kecebong versus kampret bisa muncul gitu. Itu dihadirkan waktu ngelobi mertua ya. Iya, itu adalah serapan dari apa yang ada di dunia katakanlah di dunia nyata gitu ya, bukan di dunia fiksi, di semesta fiksinya si Tommy dan Ovi gitu. Mereka terus berkorespondensi gitu loh antara saran-saran AI dan dunia yang ada di luar itu gitu. Ya jadi kadang-kala kan si AI ini kan yang responnya aku ambil misalnya gitu, pernah AI itu memberi respon bahwa Tom ini suka ngomong sendiri gitu tanpa menjelaskan apa yang diomongkan dia ngomong sendiri tentang apa sih gitu dan kenapa dia ngomong sendiri gitu. Nah aku ambil itu tapi aku pakai di Ovi gitu, apa yang dia omongkan yang kemudian aku hubungkan dengan isu mental health itu gitu, misalnya bayangan-bayangan dia, harapan-harapan dia yang terrepresi gitu atau yang terpendam dan tidak bisa ini, pada akhirnya dia muncul sebagai semacam racauan tidak jelas gitu. Dia menggambar-gambar sesuatu yang tidak jelas gitu.
Itu hal-hal yang Iya. sebenarnya berasal dari dunia luar yang aku serap untuk kemudian aku pakai untuk menambah dimensi atau memperkaya si novel itu gitu. Kayak gitu sih. Dan ya, waktu baca pengantar buku ini kan aku juga aku coba baca ulang lagi ya. Di pengantar ini mungkin ada persentase-persentase tadi yang ada dilempar ke AI sebagai brainstorming sekian persen. Kemudian Mas Dadang menulis sekian persen. Tapi ada nih di bagian pengantar yang Mas Dadang ketik sendiri dengan sadar, saya yakin pastinya, bahwa ada kehidupan biografi termasuk si Gabo ini ya. Gabo dan Ion itu memang ada ya. Dan itu memang terjadi nyata, misalnya ngomong sama Ion di depan TV. Oh, tentu saja itu tidak ya. Hayalan ya. Hayalan. Dan itu juga yang membuat aku cukup merasa lebih, dalam tanda petik, aku merasa lebih unggul dari si AI itu. Karena bisa memain-mainkan tadi itu ya. Selain bisa memain-mainkan, karena aku punya biografi seperti yang aku bilang tadi. AI tidak punya biografi, aku bisa memasukkan biografiku sendiri yang itu tidak akan bisa dilakukan oleh si AI gitu. Dan itu cukup menyenangkan buat aku gitu. Termasuk juga hari libur si Ovi gitu. Atau Ovi yang kerja di klinik kecantikan itu kan aku ngambil biografi dari kehidupan pribadiku. Kehidupan pribadi. Ya. Itu yang kan kita beberapa kali diskusi kan Mas Dadang sangat menolak sekali itu kalau penulis dikaitkan dengan buku dikaitkan dengan kehidupan biografi itu menolak sekali. Dan tapi aku baca ini kok terang benderang sekali dia nyebutin biografinya walaupun sekian persen gitu dan dijelasin lagi di bagian mana aja. Berarti ini Mas Dadang dan ini deh aku coba narik waktu aku baca buku ini enak sekali gitu dibaca gitu. Aku nggak tahu ya. Dan kan kalau kita ke Gramedia atau belanja buku itu, buku yang bestseller itu pasti dia ngeangkat masalah-masalah ya mental health gitu. Kayak ya masalah anak cowok dengan bapak, terus juga ya masalah anak dengan orang tuanya, dan lain sebagainya gitu. Mas Dadang ini sebagai penulis kan sudah ini ya, udah 20 tahun. 20 tahun atau belasan? Belum nyampe. Belasan, ya. Pertama kali nulis berarti umur berapa? Lupa aku ya, tapi sekitar tahun 2007 lah. 25, 26? Ya sekitar tahun itu. Umuran segitu ya? Jadi dari umur segitu udah memutuskan diri sebagai penulis. Nah, penulis ini kan pekerjaan ini ya, pekerjaan yang di KTP pun udah ada pekerjaan penulis, Mas kan? Seniman ya di KTP ya? Di KTP kan udah ada tuh penulis itu. Mas Dadang waktu coba memutuskan menjadi penulis itu ada keraguan atau 100% yakin? Sebelumnya aku pengen ngomentarin dulu yang tentang biografi itu ya. Di proses penulisan, aku pikir biografi seorang penulis itu mungkin tidak bocor dalam tulisannya. Tapi dalam beberapa diskusi aku kadang cukup berat untuk memasukkan biografi penulis dalam pembahasan karya itu. Karena aku pikir ketika dia sudah jadi buku, sudah jadi novel, atau sudah jadi cerita gitu ya, dia seharusnya bisa berdiri dengan dirinya sendiri gitu, tanpa ditarik ke kehidupan pribadi penulisnya. Itu seharusnya bisa. Tapi di proses penulisannya biografi pasti bocor lah. Tapi di proses pembacaan itu bisa adalah soal yang berbeda gitu. Terus untuk masa penulis aku mulai menulis sekitar tahun 2007 gitu ya. Jadi sudah cukup agak telat karena orang-orang segenerasiku tuh sudah menulis jauh lebih dulu daripada aku gitu. Banyak sekali teman-temanku seangkatan lahir lah ya dengan aku gitu, yang lahir tahun dekade 80-an sekian gitu tuh. Mereka sudah menghasilkan buku, sudah tahu, sudah membaca banyak sekali hal gitu. Ketika aku baru memutuskan untuk oke, aku menulis gitu. Keraguan tentu saja ada ya. Keraguan tentu saja pada waktu itu muncul gitu. Aku sempat bekerja tentu saja waktu itu. Aku pernah bekerja beberapa lama gitu di satu perusahaan telekomunikasi yang menangani wilayah Indonesia Timur. Waktu itu kantor pusat untuk Indonesia Timur itu ada di Surabaya gitu. Jadi dia menangani Jawa Timur sampai Papua. Yang Jawa Tengah sampai Sumatera itu ada di Jakarta kantor pusatnya gitu. Ketika aku bekerja di sana itu aku merasa ada yang aneh gitu. Ternyata aku tidak terbiasa atau tidak bisa bekerja dengan rutinitas dan lain sebagainya gitu. Aku tidak bisa menulis dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu untuk memutuskan untuk menjadi penulis gitu. Tapi ketika kemudian menulis lagi gitu, dan sekali lagi ya perlu diingat, aku lahir dan tumbuh besar di kampung banget, di lereng gunung gitu. Ketika aku kemudian resign itu kan aku kembali ke kampung halaman gitu ya. Aku tidak punya teman gitu. Siapa orang yang mau bercita-cita menjadi penulis di tempat yang
sebagian besar orangnya adalah petani di lereng gunung. Ya pada waktu itu untuk ke warnet aja aku tuh harus menempuh jarak sekitar 15 kilo gitu. Untuk ke warnet saja gitu, masih jauh banget dari tempatku. Tidak ada orang jualan koran, tidak ada orang jual buku gitu. Keputusan menjadi penulis adalah keputusan yang sangat aneh sekali, absurd sekali untuk orang-orang di daerahku gitu, di kecamatanku. Tidak punya teman bergesekan dan lain sebagainya gitu. Sulit sekali berkembang di daerah seperti itu tentu saja sebagai seorang penulis gitu ya, karena kita tidak punya teman bergesekan, kita tidak. Ini karena ekosistem itu sangat mendukung. Aku sangat percaya itu sih. Iya, di sana tidak ada ekosistem sama sekali. Ini ekosistemnya bukan jelek, tidak ada. Lebih jelek lagi. Ekosistemnya tidak ada gitu. Nah, tentu saja aku ragu ya. Sampai kemudian tentu saja aku masih mencoba menulis. Aku masih menulis di kertas gitu ya, nyari kertas. Kayak penyair-penyair zaman dulu ya. Aku tulis. Kalau ragu dirobek dibuang gitu. Sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali gitu aku harus ke warnet untuk mengetik ulang semuanya gitu. Aku kirimkan ke waktu itu kan masih ada koran-koran yang memuat-muat cerpen puisi gitu tuh ya. Jadi kita sering tuh orang-orang seangkatanku masih sering ngirim-ngirim karya ke koran dan sebagainya gitu. Itulah yang aku lakukan gitu ya. Dan sepertinya susah berkembang gitu ya pada waktu itu ya, karena sepertinya sekali lagi tidak ada ekosistem gitu. Kemiskinan tentu saja mendera ya waktu itu ya. Tentu saja ya. Miskin semiskin apa? Definisi miskin juga sedang kan. Miskin banget. Saking miskinnya nggak bisa dimiskinkan lagi. Atau masih bisa? Saking miskinnya itu sebagai gambaran gitu misalnya ya, kita kan meskipun tinggal di rumah tapi kan malu ya karena sudah gede gitu ya untuk minta uang ke orang tua. Semua anak lelaki pasti gitu. Ada bahkan untuk makan di rumah aja gitu malu gitu. Sekali waktu itu sama teman-teman gitu kadang itu kita memulung puntung rokok gitu untuk nyari sisa-sisa tembakaunya gitu untuk dilinting ulang gitu. Pernah juga sekali waktu aku tuh ada persoalan dengan bapakku gitu sehingga aku agak segan untuk makan di rumah gitu. Jadi makannya nunggu tengah malam pasti gak ada yang lihat gitu. Enggak juga. Aku memegang teguh hal kayak gitu ya. Aku tidak akan makan di rumah, aku tidak akan makan di rumah gitu. Jadi misalnya sehari aku kadang cuma makan 1 gorengan aja gitu. Kalau hari ini aku makan mie instan berarti sampai besok aku tidak boleh makan gitu, untuk bertahan hidup. Ini terlalu mewah itu. Saking miskinnya waktu itu gitu. Nah, sekali waktu kemudian aku memutuskan untuk kayaknya aku mencari kerja lagi deh gitu. Sudahlah aku mencoba apply lamaran dan lain sebagainya. Ada satu bank nasional gitu yang kemudian atas bantuan teman kuliahku sudah lebih dulu kerja di bank itu gitu, dan dia sudah cukup mapan sepertinya gitu ya di bank itu gitu. Atas bantuan dia aku melamar kerja di situ. Singkat cerita sebenarnya aku diterima gitu ya di situ. Aku ingat betul waktu itu hari Rabu. Cerita ini sudah sering aku ulang-ulang ya. Aku ingat betul waktu itu hari Rabu gitu. Aku ditelepon oleh si bank itu besok berangkat kerja dan lain sebagainya gitu. Sudah kerja bukan wawancara, itu kerja. Iya, udah kerja besok melengkapi ini di Surabaya gitu. Hari Rabu siang sekitar jam 12-an lah waktu itu. Tiba-tiba aku ragu lagi gitu. Bener nggak ini jalan yang aku pilih gitu ya? Apakah kalau aku kerja aku akan menghadapi soal yang sama seperti sebelumnya gitu? Kemudian itu mungkin pengalaman paling dalam tanda petik religius gitu ya, yang aku alami dan tidak terulang lagi gitu ya. Gak pernah lagi? Gak pernah lagi. Sekali aja memang aku ya? bikin nadar gitu, semacam nadar gitu ya. Aku bikin semacam nadar kayak gini. Jika sampai hari ini berakhir dan tidak ada kabar apapun tentang penulisan atau tentang sesuatu yang berhubungan dengan karir penulisku gitu, aku akan bekerja di bank ini dan aku lupakan cita-citaku menjadi penulis gitu. Persetan penulis, aku kerja di bank. Persetan gitu kesastraan gitu ya. Tapi kalau sampai sebelum hari ini berakhir dan ada kabar tentang itu, ini jalanku dan apapun akan aku hadapi hanya untuk jadi penulis. Jam 3 sore, waktu itu masih SMS. SMS dari Radar Surabaya. Waktu itu Radar Surabaya itu masih nerima cerpen dan sebagainya, dan honornya cukup banyak gitu. Honornya waktu itu 200.000 untuk satu cerpen, dan segera ditransfer dalam minggu yang sama. Itu harga rokok ya, ini aku tidak tahu bandingannya dengan harga, tapi kayaknya beras itu masih 2.500-an lah kayaknya beras itu. Berapa karung dapat itu ya? Karena harga rokok Gudang Garam Internasional itu masih Rp6.000 satu pak. Sekarang kan sudah 26.000 atau 27.000. Iya sih itu. Itu gambarnya kayak dia. Itu honorku itu 200.000. Mereka menghubungi karena aku salah mencantumkan nomor rekening. Iya ya. Salah mencantumkan nomor rekening, tidak bisa masuk dong. Mereka konfirmasi, cerpennya dulu dimuat minggu kemarin, kami mau transfer tidak bisa. Oke, untuk pertama kalinya Tuhan bersuara ke aku ya. Dan pertama kali dan terakhir kalinya Tuhan bersuara ke aku. Ya untuk itu aja kayaknya gitu ya. Pertama dan terakhir kali. Oke, aku besok tidak berangkat. Belasan tahun yang lalu ya. Aku besoknya tidak berangkat dan aku
memupus semua kemungkinan untuk bekerja gitu. Beberapa waktu kemudian ketika aku dapat uang, hal yang aku lakukan adalah bikin tato. Aku bikin tato pertama itu di sini. Harganya berapa waktu itu? 75.000. Tato segini 75.000. Sebelum inflasi itu ya? Sebelum inflasi. Jadi aku di Batu. Sekarang mungkin udah beratusan. Di Batu Malang aku bikin, dan aku bikin itu dengan tidak membawa gambar apapun. Aku datang ke tukang tatonya. Pokoknya bikin tato aku gitu ya. Dengan tujuan gini. Aku bikin tato itu tujuanku adalah supaya aku tidak bisa dapat kerja lagi. Karena pada waktu itu ya, apalagi di Jawa kan ya. Orang punya tato itu stigmanya masih sangat negatif, orang tidak akan bisa bekerja kalau punya tato dan lain sebagainya. Tapi kayaknya nggak ada syarat dilarang bertato gitu, setahu sih ya. Ada lah. Ada ya? Zaman-zaman itu, sekarang? Zaman-zaman itu, konteksnya zaman itu ya. Oh, ya. Aku nggak ngomong zaman sekarang. Zaman sekarang aku tidak tahu apakah stigma itu masih bekerja apa enggak. Tapi zaman itu valid itu. Itu valid banget. Jangan orang bertato, orang bertindik aja susah, tapi masih bisa. Orang bertato selesai sudah. Makanya teman-temanku yang bertato itu ya sudah, mereka waktu zaman-zaman itu ya menggelandang aja di pinggir-pinggir jalan gitu. Berkeliaran di pinggir jalan, jadi tukang parkir dan lain sebagainya kayak gitu. Di Jawa, di kampung lagi ya. Bikin tato supaya aku tidak bisa mendapat pekerjaan. Dengan aku mengkondisikan diriku dalam situasi yang seperti itu, satu-satunya hal yang harus aku kerjakan adalah menulis gitu. Taruhannya adalah aku menulis atau aku akan mati gitu. Dalam pengertian yang paling harfiah gitu ya, dalam pengertian yang paling harfiah gitu. Nah, itu yang kemudian aku lakukan gitu. Tentu saya tidak yakin ya. Pasti ada. Untuk meyakinkan diriku sendiri, akan mengkondisikan diriku supaya yakin ya. Tentu saja ada keraguan itu, tapi ada upaya-upaya yang aku kerjakan untuk menempatkan aku dalam situasi yang sulit, supaya satu-satunya yang bisa aku kerjakan adalah menulis gitu. Ya, untungnya bertahun-tahun kemudian masih tetap hidup lah ya. Sisi baiknya sih. Ternyata dari gitu ya. Ini ya. Mematikannya susah ya. Iya ya. Ini aku dapat gambaran tadi misalnya bagaimana hubungan dengan orang tua gitu ketika memutuskan menjadi penulis. Waktu kuliah itu ini ya kayak kan banyak kayak apa gitu media-media bodrek gitu. Kita ngirim tulisan dikasih duit dan aku pernah ngirim dan dapat gitu. Akhirnya waktu aku selesai skripsi kan tidak ngapa-ngapain 1 bulan 2 bulan tuh. Ibuku lagi bikin donat gitu dan aku bilang, "Bu, kayaknya aku mau nulis." Bengong ibuku 1 menit. Itu betul-betul bengong, dia dapat duitnya dari mana gitu. Aku juga bingung jawabnya gitu. Maka habis dari situ aku cari kerja realistis, aku lempar beberapa lamaran, 3 aku lempar, diterima 2 lah waktu itu dan kerja di 2 tempat gitu, satunya freelance gitu. Dan itu orang tua aku ya, orang tua aku ke aku tuh langsung diam, asli langsung nge-freeze gitu, kayak kosong gitu pikirannya gitu. Mas Dadang waktu itu apakah secara harfiah gitu ngomong? Atau lewat tindakan aja, sudah aku nggak mau kerja, nggak mau ngapain, aku diam di kamar aja gitu. Aku ya tentu saja ada lah beberapa atau sering kali gitu ya ada pembicaraan tentang itu gitu. Kenapa nggak nyoba nyari kerja dan sebagainya gitu. Tapi mereka juga tahu aku menulis gitu. Dan mereka membiarkan aku kayak gitu. Ya meskipun hubungan kayak gitu tuh kan udah mungkin apa katakanlah ya oke, enggak apa-apa kamu menulis dan semuanya baik-baik saja gitu. Ada naik turunnya gitu ya. Kadang ada penerimaan yang besar sekali, mereka membiarkan aku kayak gini, membiarkan aku keluar untuk kegiatan-kegiatan kesusastraan dan lain sebagainya gitu. Ada kalanya juga hubungan itu turun gitu, tidak baik, misalnya ada pertengkaran kecil yang terkait dengan itu dan lain sebagainya gitu. Tentu saja lah itu naik turun seperti itu. Karena satu hal lagi juga ya, kami kan tinggal di kampung gitu ya. Di kampung itu ada orang kentut di ujung sana gitu ya. Ujung sana itu dengar pada hari yang sama itu tahu sudah gitu loh. Iya, paham. Jadi kan hal-hal itu kan jadi omongan gitu. Oh, anak itu sudah kuliah tinggi-tinggi dan lain sebagainya gitu, kok di rumah aja. Hal itu kan iya pasti. Tentu saja kita bisa membayangkan atau aku bisa membayangkan apa yang dia rasakan oleh orang tuaku gitu ya di kampung. Terus menghadapi omongan orang yang kayak gitu dengan anaknya yang juga kayak gitu dan sebagainya. Tapi aku pikir untuk ukuran orang yang sekolahnya juga tidak terlalu tinggi, bacanya juga tidak banyak gitu, ukuran orang itu tua wajar gitu untuk berpikir seperti itu ya. Ya, dan mereka memberi aku keluasan yang seperti ini atau setidaknya ya pada akhirnya menerima jalan yang aku pilih. Itu kan butuh kelegawaan gitu ya, butuh kelapangan hati yang besar banget gitu, dan itu aku cukup mengapresiasi. Bahkan banyak sekali misalnya kalau mau membandingkan
ada banyak kok orang tua yang misalnya punya akses pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya dan tidak menerima anaknya menjadi penulis gitu misalnya. Aku ini Saja ada. kenapa pertanyaan gitu hadir gitu? Aku mungkin yang nggak banyak di capture orang kan di sosmed itu kan jadi penulis tuh di romantisme gitu dengan buku banyak di dalam kamar, hidup santai, ada royalti, padahal realitas di lapangannya sangat jauh sekali gitu ya. Bahkan tadi bisa dibilang miskin semiskin-miskinnya ya. Bahkan tidak bisa dimiskinkan lagi gitu. itu sisi yang orang itu nggak bakal sadar kalau mereka nggak ngerasain dulu atau nggak ngedengerin. Mungkin ya, mungkin. Bahkan penulis yang kita sering lihat di sosmed yang sudah misalnya udah punya pamor, punya nama, kayak siapa yang sakit-sakitan itu bahkan dia masih butuh bantuan orang lain. Mungkin ya, mungkin. Mungkin aku tidak cukup tahu gimana kehidupan untuk anak muda kayak saya, kayak teman saya itu dia meromantisme itu seperti itu tuh. Padahal lebih dari itu ya. Ada masa-masa suram gitu. ada lah masa-masa Nah, suramnya. ketika balik tadi ke kecamatan yang tidak ada, bukan jelek lagi tapi tidak ada. Kalau Tidak ada jelek ekosistem. jelek itu ada tapi tidak beres, itu jelek. Sama Ini Ida tidak misalnya. ada. Apakah Mas Dadang, kalau aku kan gini ya, aku suka ngomong, suka diskusi gitu. Dan aku tertarik orang-orang yang punya gagasan. Akhirnya aku bikin podcast. Karena mungkin kalau aku nawarkan diriku ke orang lain dengan gayaku seperti ini, orang nggak mau sama aku. Akhirnya aku bikin sendiri. Nah, Mas Dadang waktu itu, karena tidak ada teman di lingkungan itu, apakah memutuskan untuk sudah kita bikin komunitas sendiri? Aku bikin waktu itu. Oh ya, Komunitas pertama itu namanya Pondok Kopi ya. Pondok Kopi. Karena kami dan aku tidak tahu siapa yang aku ini ya. Aku tuh menghubungi beberapa teman SMA aku. Beberapa teman SMA aku gitu. Acak aja aku nggak tahu ya. Terkumpul lah 4 orang. 4 orang. Bikin komunitas sastra apa ini gini-gini gitu. Aku tergambar sih bayanganku untuk anak yang cuma lulus SMA tiba-tiba diajak gitu Di kampung lagi ya. di kampung. Tapi yang tidak aku sangka-sangka adalah bahwa itu aku sudah lulus kuliah ya, konteksnya aku sudah lulus kuliah ketika kan aku baru menulis itu kan setelah aku lulus kuliah. Tapi aku membuat komunitas itu dengan teman-temanku SMA karena kan kuliahnya di Malang ya. Yang di kampung kan Malang itu di mana? Di Jawa Brawijaya? Timur juga. Jawa Timur. Jawa Timur juga. Nah, aku kan di Mojokerto. Yang di kampungku tentu saja teman-teman SMA aku yang bisa aku akses gitu. Aku menghubungi beberapa teman. Terkumpul lah 4 orang itu. Di luar dugaan mereka ini lebih pada awalnya ya, lebih militan. Mereka nerbitin buku, tiba-tiba nerbitin buku semua. Anjing ini apa gini? Aku tidak nerbitin buku sama sekali gitu. Nah, ketika kemudian itu kan waktu itu sudah mulai rajin main ke Mojokerto, nyari-nyari teman, ada nggak di Mojokerto orang yang sastra dan sebagainya kayak gitu. Ketemulah beberapa teman di Mojokerto gitu ya. Ketika teman-temanku di Pondok Kopi itu nerbitin buku, wah disanjung-sanjung kan, wih ini anak muda di gunung nerbitin buku gini-gini. Mereka itu aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian ya. Anehnya adalah ya teman-temanku yang waktu itu sudah nerbitin buku sendiri tentu saja. Waktu itu kan sulit ya nerbitin buku ya. Iya. Itu Beda sama sekarang. Sekarang ya, ada duit aja terbit bu. itu di layout sendiri, di print sendiri, di fotokopi, Baru dijilid sendiri kayak gitu lah. Dijual gitu. enggak? Dijual dong. Kapitalis juga mereka. Pintar mereka ya. Ya tentu saja tidak laku ya. Tentu saja tidak laku. Tapi itu terjadi waktu itu. Tapi hari ini dari semua anggota itu sepertinya tidak ada lagi yang menulis. Tinggal aku kayaknya. Lucu sekali sih itu. Itu tinggal aku sekarang itu yang menulis gitu. Tapi ya itu kan memang terjadi di mana-mana ya. Biasanya di awal-awal satu Pasti yang ditulis komunitas itu- cerpen atau puisi kumpulan. Puisi. Kan kumpulan. Puisi semua waktu itu kayak gitu. Iya ada itu. Ya, tapi ya itulah pasti ada lah hal kayak gitu ya ada. Dengan 4 orang itu berjalan. Ya berjalan beberapa setahunan lah gitu ya. Kemudian mereka ada beberapa nerbitin buku. Kayaknya aku aja yang tidak nerbitin buku waktu itu gitu. Tapi sekarang mereka teman-teman sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing lah ya. Sepertinya kesusastraan bukan prioritas mereka lagi gitu. Atau ya memang dari awal mungkin bukan prioritas, mungkin aku tidak cukup tahu. Senang-senang ya. Senang-senang aja sih sepertinya. Itulah Di komunitas itu apa kegiatannya? Masa diskusin buku sama orang yang tidak baca buku? Pasti ada yang dilakukan itu sesuatu. Sebenarnya tidak, karena waktu itu kami tidak tahu apa sebenarnya komunitas itu ya. Ya bayangkan, kita kan belajar sendiri menebak-nebak ya. Gimana ini sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Hal kayak gitu ya. Buku-buku apa juga yang kami bahas, kami beli buku aja sulit. Nggak ada, kami mau beli buku di mana. Seandainya kami punya uang, kami juga tidak tahu beli buku di mana. Kami harus ke Malang untuk beli buku atau ke Surabaya. Iya. Itu seandainya kami punya uang. Persoalannya adalah kami tidak punya uang
Dan tidak ada toko buku. Jadi apa yang Apa yang dilakukan? terjadi? Jadi apa yang dilakukan dengan Kami ngomong tentang kehidupan kayak gitulah. Ya, tentang kehidupan apa gitu. Terus nebak-nebak kayaknya ini bisa dah jadi puisi kayak gini gitu. Kami ini tumbuh tanpa patron, tanpa mentor dan tanpa apapun. Bener-bener kayak anak ayam hilang gitu loh. orang sesat yang menyesatkan gitu? Kami saling menyesatkan sepertinya gitu, tapi itu terjadi waktu itu. Jadi kami tidak punya patron, tidak ada medsos masih kan. Iya, nggak ada yang bisa diikutin ya. Siapa yang harus kami ini gitu menjadi terlunta-lunta kayak gitulah dulu itu. Itu pas kuliah nggak ada ikut komunitas juga? Nggak ada. Menarik sih, karena kan ada menulis itu kan kerja spesialis ya. Jadi kan ada satu buku itu yang ngebahas kerja generalis sama spesialis gitu. Orang yang kerjanya cenderung generalis, dia tuh hidup di tempat yang tidak aman gitu, tidak pasti gitu. Entah keadaan politik atau apa yang bisa berubah, jadi dia harus bisa kerja apapun. Orang yang generalis itu harusnya dia hidup di tempat yang polanya itu sama. Jadi dia tuh cenderung stabil. Nah, makanya orang kaya tuh bisa tuh. Dia fokus jadi dokter, dia fokus jadi penulis, jadi filmmaker dan lain sebagainya. Mas Dadang udah tempatnya udah pasti, memutuskan jadi spesialis. Makanya agak lucu sih ya. Lucu banget malahan ya. Kalau kamu mau mengalami dulu, nggak lucu, menyedihkan sih waktu itu sebenarnya. Jadi kayak anak ayam hilang, bayangkan. Apa yang kami kerjakan itu ya? kan tragedi ditambah waktu kan jadi komedi ya. Bisa. Jadi dengan komunitas itu setahun mati, apakah melanjutkan komunitas lain? Nggak tahu ya, itu kan setahun apa berapa gitu, pokoknya kayak gitulah. Habis itu mungkin cukup vakum gitu ya. Aku tuh pernah, di kasus komunitasku ini kayaknya dia timbul tenggelam gitu loh. Dianggap tidak ada tapi orangnya ada gitu, dianggap ada nggak ada kegiatannya. Aku tuh pernah ketemu ketua Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto dulu, itu udah tua banget. Mungkin dia orang pertama yang aku anggap guru lah ya, meskipun kerjanya dia itu udah galak betul orangnya, namanya Pak Harjono WS gitu. Galak betul. Dia tuh pernah sekali waktu aku datang ke rumahnya, dia omongin gini. Oh, kayaknya ini mungkin bisa disensor juga, tapi enggak apa-apa sih. Dia tuh bilang gini, kamu tuh Yahudi. Pak, kenapa saya Yahudi, Pak? Gini. Dia bilang gini, kamu tuh ada nama, nggak ada kegiatan. Apa hubungannya sama Yahudi ya gini? Kan itu yang terjadi di Samarinda ya. Ada nama, ada kegiatan. Itu dimaki-maki kayak gitu, kamu tuh ada komunitas nggak ada kegiatan gitu. Pak Harjono WS adalah orang yang meyakinkan aku untuk mengirim tulisan-tulisanku itu ke media massa. Dia bilang gini waktu itu, kami tuh orang yang sombong gitu. Kenapa kok Pak, kok saya sombong? Pokoknya setiap aku datang ke rumahnya, dia tuh rumahnya jauh betul dari rumahku. Ada sekitar 15 kiloan lah. Dan tuh dia rumahnya juga terpencil banget, kita ngelewatin hutan belantara gitu itu. Listrik jarang gitu ya. Jalan tidak beraspal kayak gitu-gitu. Rumahnya jauh banget dan dia tuh kalau sama aku nggak tahu kalau sama orang lain pakai gitu. Kalau sama aku dia tuh suka betul marah-marah. Itu tiba-tiba bilang gini, kamu tuh orang yang sombong gitu. Pak, kenapa saya sombong? Nggak bilang gitu ya. Dia bilang gini, kami tuh punya sesuatu, tapi tidak mau kamu bagi ke orang lain. Maksudnya apa? Kamu menulis, tapi kamu tidak mau mempublikasikan. Iya. Oh, jadi apa maksudnya? Kamu harus kirim tulisanmu supaya bisa dipublikasikan gitu. Itu yang kemudian membuat mendorong aku untuk mempublikasikan tulisanku, tentu saja melalui media massa. Aku mulai ngirim dan lain sebagainya kayak gitu-gitu tuh. Berarti awal-awal nulis itu otodidak semua? Otodidak semua, berkomunitas otodidak, menulis otodidak, apapun itu kami tidak punya patron, tidak punya model, tidak punya apapun gitu. Oh, bukan karena tidak percaya patron itu penting, tapi memang tidak ada patron? Tidak ada. Sampai kemudian kami bertemu lah misalnya sama kayak orang kayak Pak Harjono, itu kan sudah beberapa tahun kemudian gitu ya. Jadi, oh ini nih kayaknya ini ternyata ada orang kayak gitu. Dan dia kan hidupnya nyentrik gitu ya. Dia hidup di tengah kampung yang kecil banget, rumahnya di depan musola. Persis bersebelahan dengan musola, tapi rumahnya penuh lukisan, penuh patung-patung, anak-anak latihan teater, dia menulis puisi, hal kayak gitu-gitu. Itu aku ngebaca cerpennya lah akhirnya Mas Dadang, dan aku ya berasumsi gitu ketika ngebaca cerpen. Berasumsi. Makanya tadi timbul tuh pertanyaan itu, apakah berkomunitas itu di satu kampung yang gambaran deskriptifnya ini udah kerasa sekali gitu, bahwa di pedalaman dan segala macam tertinggal, orang-orang kerja sebagai petani, orang-orang percaya tahayul dan lain sebagainya. Aku punya gambaran itu, makanya tadi coba hadirin pertanyaan ini soal komunitas. Nah, ini mungkin subjektif ya dari aku nggak tahu teman-teman yang nonton atau yang di sini setuju atau enggak. Menurutku Mas Dadang datang ke Samarinda itu juga ngehidupin komunitas sastra. Ini subjektifku ya. Karena ini, kenapa aku bilang begitu? Ada beberapa indikator lah. Yang pertama misalnya ada komunitas, diskusi komunitas itu tarafnya jadi naik gitu. Jadi kita nggak bicarain karya atas
personal orang, tapi kita ngebicarain gagasan di balik karya itu, kemudian juga bagaimana kata-kata itu bekerja gitu. Oh, ada siasat nih di setiap kalimat. Terus yang kedua juga dengan Mas Dadang datang ke Samarinda itu ada beberapa komunitas yang aktif dan hidup gitu. Ada dan hidup. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Ada satu hal, hidup itu satu hal lain itu. Kayak ada namanya tapi tidak ada kegiatannya, itulah komunitas sastra di Samarinda gitu. Aku ini walaupun direkod dan dipotong aku ini deh. Karena memang itu yang terjadi. Karena buku kantor bahasa tuh ada di rumahku. Aku lihat tulisnya tuh. Ada yang singkatannya aneh-aneh lah segala macam. Oh, buku yang isinya komunitas-komunitas itu ya, yang tipis sekali dan mungkin kayak kerjaan sendiri gitu, tapi pasti dianggarkan gitu kan. Orang kantor bahasa namanya Dwi. Nah, Mas Dadang merasa enggak kalau kehadirannya itu memberikan hidup gitu? Tidak lah ya. Kenapa pertanyaan kayak gini ya? Ini kan agak tricky banget. Tidak ya, tapi aku pikir semuanya itu berdasarkan kebutuhan gitu ya. Pertama-tama tentu saja berdasarkan kebutuhanku. Misalnya di Mojokerto waktu itu, seperti yang aku ceritakan tadi, tidak ada komunitas, tapi aku butuh bergesekan dengan orang. Seada-adanya lah ya, dengan teman-teman SMA yang udah dihubungi, yang ya tidak jelas arahnya mau kemana, karena memang tidak ada ini gitu. Tapi kemudian ketika bertahun-tahun kemudian, sudah mulai ada jaringan misalnya dengan teman-teman dari Surabaya, sudah terhubung dengan teman-teman di Malang dan lain sebagainya gitu. Kami sama teman-teman di Mojokerto misalnya menginisiasi satu komunitas misalnya namanya Terminal Sastra gitu. Terminal Sastra ini acara rutin sekali. Dia bisa bertahan sampai hampir 8 tahun. Itu seminggu sekali sebelum? Tiap bulan sekali kami bikin. Seminggu sekali mati 8 tahun. Kita bikin acara sampai 8 tahun berjalan Terminal Sastra itu gitu. Bisa mengundang orang-orang dari banyak sekali tempat, dari Madura, Malang, Surabaya, beberapa dari Tulung Agung, dari Jawa Tengah juga ada yang datang gitu untuk ke acara Terminal Sastra itu sampai 8 tahun gitu. Sampai kemudian aku pindah ke Surabaya. Di Surabaya kemudian ada kebutuhan juga gitu ya. Kebutuhan waktu itu di Surabaya, ketika aku pindah ke Surabaya tahun 2017 ya. Pindah ke Surabaya tahun 2017, aku masih ngurusin Terminal Sastra di Mojokerto, jadi mondar-mandir gitu ya. Tahun 2017 akhir itu aku terhubung dengan satu teman namanya Ribut Wiyoto. Ada kebutuhan untuk menghidupkan lagi Balai Pemuda, khususnya dalam kegiatan sastra. Balai Pemuda ini satu ruang publik di Surabaya yang teman-teman seniman itu banyak nongkrong di sana gitu ya. Bohemian Surabaya ini sering sekali berkeliaran di Balai Pemuda. Dan untuk waktu yang lama, kegiatan sastranya sepi. Seni rupa jalan, teater jalan, tapi sastra tidak ada gitu. Ribut Wiyoto ngajakin tuh, gimana kalau kita menghidupkan lagi Balai Pemuda, tapi di sastranya gitu. Oke, kita ngubungin beberapa, aku sama Ribut Wiyoto, kemudian kami bersama-sama menghubungi komunitas-komunitas sastra yang ada di Surabaya, komunitas kampus-kampus gitu, untuk kami comotin beberapa anggotanya, bikin satu komunitas namanya Majelis Sastra Urban. Majelis Sastra Urban ini kemudian membuat satu kegiatan rutin juga namanya Bengkel Sastra di Balai Pemuda Surabaya. Diskusinya mulai serius. Serius. Ada kegiatannya tiap bulan sekali juga, ada orasi, ada pembacaan puisi, ada diskusi dan lain sebagainya, hal kayak gitulah. Nah, itu juga bertahan beberapa tahun sampai kami udah bikin buku juga gitu. Pembicara buku kami itu orang-orang seperti Budi Dharma, hal kayak gitulah. Kami pernah ngundang misalnya W. Haryanto, ketika W. Haryanto Raudal Tanjung Banua itu kami bikinin acara di Surabaya di Majelis Sastra Urban, hal kayak gitulah. Jadi ada beberapa nama-nama penting di kesusastraan Indonesia yang kemudian terlibat juga untuk mengisi acara di Majelis Sastra Urban. Nah, kemudian aku pindah ke Jogja ya. Ketika pindah ke Jogja, pandemi tuh aku merasa tidak ada kebutuhan berkomunitas atau tidak ada kebutuhan untuk membuat komunitas di Jogja, karena Jogja kan sudah ramai banget ya. Diskusi-diskusi ada di mana-mana gitu, komunitas-komunitas ada di mana-mana. Festival aja sering juga. Kita mau di sini mewah sekali loh. Kita mau menghadiri diskusi yang apa, kita tinggal datang aja ke komunitas ini gitu. Jadi tidak ada kebutuhan untuk membuat komunitas gitu. Ketika pindah ke Samarinda, kebutuhan itu ada. Aku pikir kebutuhan itu ada karena kok tidak ada pembicaraan tentang Kori misalnya. Tentang Kori misalnya. Kok ketika aku membaca ada orang bernama Jumri Obeng dan membicarakan itu ke beberapa teman yang aku kenal, kok tidak ada yang kenal Jumri Obeng gitu. Jadi aku pikir, oh, ada kebutuhan untuk membicarakan sastra di sini, karena itulah kemudian ada kebutuhan untuk membuat semacam satu database
penyair-penyair muda yang tidak tercover oleh Kori gitu setelah Kori meninggal. Kan itu kemudian muncul Ruang Sastra Kaltim gitu. Dan Ruang Sastra Kaltim kan awalnya menerbitkan buku-buku untuk kerja-kerja dokumentasi meneruskan kerja Kori. Tapi pada akhirnya ada kebutuhan untuk bagaimana kalau kita ngomong tentang karya yang lebih spesifik, misalnya cerpen, membicarakan teman-teman di Kalimantan Timur sendiri gitu. Karena itu kemudian muncul Bincang Rabu Sore. Jadi agaknya semua itu memang berdasarkan pertama-tama kebutuhan ya, memang kita butuh itu gitu. Tidak ada, tentu saja tidak pernah ada niatan untuk ini harus Untuk menjadi orang yang berpengaruh gitu tidak ada ya. tidak ada, dan sebenarnya tidak Jadi influencer. dan sepertinya tidak punya pengaruh memang sih sepertinya, tapi memang berdasarkan kebutuhan aja sih. Nah, aku kan ikut di forum-forum inilah, forum diskusi gitu, dan aku sama sekali tidak mendefinisikan diriku anak sastra walaupun aku suka gitu, karena aku hadir ya di diskusi, apa ada diskusi aku datang ke situ gitu. Dan aku juga mungkin di luar juga nggak dianggap anak sastra gitu, tapi di beberapa kegiatan kan kita satu klub baca gitu, satu komunitas. Dan kukira satu pola yang sama ditawarkan itu bukan kegiatan rutin, karena itu aku rasakan gitu di komunitas menghadirkan kegiatan rutin, tapi nggak ada gagasan yang dia bawa. Nah, waktu Mas Dadang kan waktu itu yang sama Ruang Sastra kan gagasannya Kori nih, kerja-kerja Kori kita lakukan ulang, misalnya gitulah secara nggak langsung yang aku tangkap. Kerja-kerja Kori kan dia arsip lah, kayak orang arsip dia tuh. Jadi dia mengarsipkan orang-orang Kalimantan ini udah nulis loh dari dulu, ini penulisnya, terus ditawarkan ke nasional gitu. Terus dia bikin tandingan narasi penulis besar gitu dari Kalimantan. Itu yang ditawarkan. Nah, akhirnya dimakan ya sama teman-teman. Dan itu juga jadi bikin hidup. Jadi kita ada alasan gitu berkegiatan sastra. Oh, kita ini pengen nunjukkan bahwa Kaltim itu juga ada orang-orang besar gitu. Karena kalau kita lihat misalnya peta sastra, aku nggak tahu nih ya. Peta sastra itu pasti orang Minang gitu yang mayoritas. Orang Sumatera lah, orang Sumatera, banyak penulis di Sumatera. Hairil Sumatera gitu. Atau Buya Hamka Sumatera. Jarang sekali orang dari Kalimantan Timur gitu. Apakah ini begini nih pembagian atau itu? Dan waktu gagasan itu dilemparkan dan teman-teman makan gitu. Dia, dari diskusi-diskusi akhirnya itu tuh yang bikin hidup gagasan itu. Aku pikir dan itu penting sekali hari ini ya. Awalnya memang Ruang Sastra dibikin untuk meneruskan kerja Kori atau mendokumentasikan, membuat database penyair-penyair yang tidak tercover oleh kerja-kerja pendokumentasian Kori. Artinya penyair-penyair yang tumbuh berproses setelah Kori meninggal pada tahun 2015 gitu. Itu awalnya sesederhana itu, tapi kemudian kan berkembang gitu ya. Akhir-akhir ini aku pikir satu hal yang penting untuk kita kerjakan adalah bagaimana kita membangun isu di Kalimantan Timur sendiri gitu ya. Kalimantan Timur adalah satu kawasan yang selalu luput dari, atau pembacaanku selalu luput dari pembacaan sastra yang lebih luas gitu ya. Indonesia katakanlah kayak gitu. Iya. Nama-nama akan selalu Kori aja. Persoalannya adalah hari ini mungkin yang beberapa kali aku sampaikan di Ruang Sastra Kaltim. Kenapa kita harus pakai kacamata Jakarta atau kacamata Jawa atau kacamata yang lain untuk melihat diri kita sendiri gitu. Yang perlu kita lakukan hari ini, kenapa kita tidak muncul atau isu-isu kita tidak didengar oleh orang lain? Karena kita tidak membicarakan isu kita sendiri. Kalimantan Timur tidak membicarakan Kalimantan Timur gitu. Karena itulah Bincang Rabu Sore pada awalnya itu kan didesain untuk membicarakan karya-karya penulis-penulis Kalimantan Timur yang tidak dikenal atau dilupakan gitu, atau ditenggelamkan. Ya. Kenapa dia tenggelam? Karena tidak dibicarakan. Pas aku pikir apakah karena karyanya jelek? Tidak juga. Enggak. Buktinya pas kita bedah itu kan ada banyak sekali hal yang bisa kita gali. Iya. Bahkan Jumri Obeng, dan aku akan selalu memakai nama Jumri Obeng sebagai satu contoh nyata gitu ya. Jumri Obeng ini orang besar banget menurutku. Tapi orang hanya mengenal Kori Layun Rampan gitu. Jumri Obeng ini pada umur 14 tahun dia tuh menerbitkan satu buku bersama dua temannya pada waktu itu tahun 59. Buku kumpulan puisi judulnya Tiga Gobang yang ke Laut. Buku itu menurut Harian Pedoman di Jakarta adalah buku sastra pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka yang diberedel oleh pemerintah gitu. Itu menurut Harian Pedoman di Jakarta gitu ya. Dan itu terjadi di Kalimantan Timur gitu. Anak umur 14 tahun bayangkan mengerjakan hal yang semacam itu gitu. Itu terjadi di Kalimantan Timur. Angkatan pertama sastra Kalimantan Timur itu generasi-generasi yang menulis pada tahun 47, 48. Mereka ini menulis di koran Masyarakat Baru. Tulisan-tulisan mereka kemudian dicekal oleh Residen van Us Borneo. Waktu itu masih ada kolonial kan.
karena puisi-puisi dan cerpen-cerpen mereka itu turut berperan mendorong perang di Sanga-Sanga. Pasca peristiwa Sanga-Sanga, terus tulisan itu dibredel, puisi-puisi dan itu kan penting. Apakah itu dibicarakan di Kalimantan Timur? Tidak dibicarakan. Dibicarakan mungkin, tapi kita yang luput mungkin. Atau bukan di Kalimantan Timur, malah dibicarakannya di luar Kalimantan Timur. Aku tidak cukup tahu. Tapi aku pernah mencoba mengangkat itu gitu ya. Misalnya menulis di medsos gitu, dan ternyata di postingan itu gitu lebih banyak orang yang bertanya daripada menambah informasi tentang itu. Bahkan orang-orang di Kalimantan Timur sendiri gitu ya. Aku mendatangilah beberapa orang yang dalam tanda petik cukup senior gitu untuk cari info lebih dalam tentang itu. Dokumentasinya tidak ada, jadi mereka tidak tahu sama sekali gitu. Bahkan puisi-puisi Tiga Gobengan Kelut aja mereka tidak tahu gitu. Itu kan persoalan, menurutku itu persoalan penting. Kalau tidak ada yang memulai, kita yang harus memulai gitu. Karena kita tidak bisa menunggu orang lain untuk memulai itu. Jika tidak ada yang memulai, kita yang harus memulai gitu. Itu pembicaraan yang kita inginkan. Jika tidak ada yang memulai membicarakan, kita yang membicarakan itu gitu ya. Sama kayak bikin komunitas ya, tidak ada komunitas. Karena tidak ada kita yang membikin. Jadi itu penting banget membangun isu kita sendiri, membicarakan diri kita sendiri pada awalnya gitu ya, dan tidak menunggu orang lain menengok kita gitu. Kita harus menengok diri kita sendiri terlebih dahulu. Aku pikir ini penting dilakukan di Kalimantan Timur hari ini gitu. Aku kan kuliah itu 2018 gitu ya, dan sebagai mahasiswa baru tuh aku ngikutin beberapa forum yang aku tuh tahu, misalnya di sini mau diskusi sastra datang ke sini, mau diskusi filsafat di sini, diskusi pergerakan di sini, feminis di sini. Aku datang hadir gitu di kegiatan-kegiatannya. Cuman aku lihat kegiatannya ini kayak kegiatan rutinan yang kosong gitu, hampa gitu, nggak ada gagasan yang dibawa. Makanya pas Mas Adang datang gitu kan, teman-teman orang sastra ngadain kegiatan, oh ini ada gagasan ini, bisa nih diikutin ini. Ada sesuatu yang orang itu kan suka kalau diri mereka itu terlibat untuk membangun sesuatu yang besar ya. Itu makanya kenapa influencer itu punya pengikut banyak. Kita ambil contoh Ferry Irwandi, dia tuh kan ada gagasan, kita bikin kampus, kita bikin pendidikan lebih baik. Walaupun misalnya ada motif lain di belakangnya kita nggak tahu gitu, dia tetap cari duit di situ dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang itu suka terlibat kalau mereka tuh melakukan hal yang besar gitu. Karena mereka nggak bisa memimpin dirinya sendiri, mereka butuh dipimpin orang lain gitu. Dan peran itu aku kira diambil dengan cara yang tepat gitu. Alih-alih kegiatan itu tadi formalitas, ya termasuk kayak kegiatan kantor bahasa penggerak komunitas, ya seremonial aja akhirnya jadinya begitu. Duit ya ini teman-teman, duit yang ngomong. Itu yang aku rasakan gitu. Kayak ya banyaklah komunitas-komunitas sastra gitu yang hadir akhir-akhir ini. Dan mereka memberikan warnanya masing-masing gitu. Tapi cukup untuk kasus kantor bahasa misalnya, memang aku pikir kantor bahasa Kalimantan Timur agaknya memang perlu mendengar banyak masukan dari teman-teman yang bergiat di kesastraan ya. Misalnya pada tahun 2008, kantor bahasa ini menerbitkan satu buku, aku lupa apa, Ikhtisar Sastra Kalimantan Timur atau apa gitu ya. Di buku itu mereka membuat satu rumusan atau satu definisi tentang apa itu sastra Kalimantan Timur gitu ya. Dan ini menurutku cukup bermasalah. Sastra Kalimantan Timur menurut dalam versi kantor bahasa, sekarang menjadi Balai Bahasa ya. Menurut kantor bahasa Kalimantan Timur adalah karya sastra yang ditulis oleh penulis Kalimantan Timur dan diterbitkan oleh penerbit di Kalimantan Timur. Menurutku ini bermasalah banget karena dengan logika yang kayak gitu, misalnya novel-novel seperti Upacaranya Korrie Layun Rampan itu menurutku salah satu karya sastra terpenting kita lah hari ini gitu di Kalimantan. Itu tidak termasuk sastra Kaltim gitu. Karena nggak diterbitkan di Kalimantan Timur. Karena tidak diterbitkan Kalimantan Timur. Padahal buku itu ngomong tentang Kalimantan Timur, Dayak banget. Mungkin itu novel Dayak yang paling Dayak, yang sangat Dayak dari orang Dayak gitu. Dari orang Dayak gitu dan lain sebagainya gitu ya. Karena tidak diterbitkan di Kaltim tidak. Karena tidak diterbitkan di Kaltim gitu. Dan terus kalau kita mau berpikir ya kan memang ada penerbit di Kaltim gitu. Pada saat itu. Pada saat itu gitu. Iya. Kan maksudku itu terlalu menggampangkan gitu ya, atau terlalu simplifikasi gitu untuk satu soal yang menurutku cukup ada konsekuensi cukup penting gitu. Konsekuensinya akan luas banget gitu ketika kita ngomong tentang banyak yang ditiadakan jadinya ya. Apalagi waktu itu menang ini Dewan Kesenian di daerah lain gitu. Oh ini bukan nih, dari sini. Iya, kalau tetap pakai logika itu, dan sampai hari ini kan tidak ada lagi misalnya revisi atas pernyataan itu gitu misalnya. Atau bahkan mungkin orang kantor bahasa sendiri tidak membaca, aku juga tidak tahu ya pernyataan mereka sendiri gitu. Tapi dengan logika itu sampai hari ini misalnya
kita akan bisa menyebut misalnya buku Kristal Firdaus, oh ternyata ini bukan sastra Kaltim, Iya, karena nggak bukan terbitkan satu Kaltim. kekayaan, bukan satu khasanah kita gitu, bukunya Septi bukan khasanah kita, entah dia Nopan. ini makhluk Apan Ovan dan lain sebagainya kayak gitu-gitu itu loh. Kan ini kan bermasalah. Terus kita akan membahas apa ketika ngomong sastra Kaltim? Gitu Itu sangat misalnya. disayangkan untuk lembaga yang punya sumber daya, punya modal Ya, dan tentu sebagainya. saja, Nggak, ya. ya mungkin jadi kritik umum ini juga. Karena aku juga ikut juga di kegiatan ini, kantor bahasa gitu. Dan aku lihat ini aduhai gitu. Semua yang diomongin misalnya pembicara itu bisa kita searching gitu di internet. Kita pengen lebih dari itu gitu. Ada yang dibangun gitu. Entah teman-teman yang ada di forum ini tiba-tiba jadi semangat gitu. Dan tentunya itu ya memang perlu kerja-kerja yang betul-betul, bukan bagi-bagi ini, bagi-bagi jabatan di situ ya, makanya tidak beres. Nah, tapi kita coba kesampingkan itu, kita coba balik lagi ke tema yang dipertebal di buku Pegangan Mencari Kerja. Walaupun tadi Mas Dadang bilang tentang orang yang mencari kerja, padahal dia tidak cari kerja, dia nyari istrinya yang hilang gitu kan. Jadi, yang kuliah tadi mental health gitu yang ditebalkan. Dan memang buku-buku yang bestseller itu kan tentang mental health. Mas Dadang proyek ke depannya apakah akan nulis novel atau novelnya ada kaitan tentang mental health? Untuk sebenarnya ini dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan ngedit satu novel yang akan terbit gitu ya. Judulnya Carmilla. Cita-cita menjadi dewasa dari sendangan. Novel ini kebetulan tahun kemarin 2025 dia terpilih sebagai juara 2 sayembara novel DKJ. Apa judulnya? Carmilla. Carmilla. Cita-cita menjadi dewasa dari sendangan gitu ya. Cerita-cerita menjadi Cita-cita dewasa. menjadi dewasa dari sendangan. Sekarang sudah masuk di penerbit, di editor. Mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan saya akan fokus ngedit novel itu untuk persiapan penerbitannya. Gitu. Jangan diganggu ya. Kecuali nonton teater masih bisa ya. Sepertinya masih bisa. Jadi paling dekat itu sih. Terus kemudian ya mencoba lagi nulis puisi atau apa gitu ya. Karena cita-citaku pertama kali itu kan jadi penyair sebenarnya ya. Makanya menggondrongkan rambut enggak ada kaitan ya? Rambut ya. Karena itu menggondrongkan rambut. Ada kaitannya ternyata ya. Itu menggondrongkan rambut. Penyair gondrong. Cita-citaku menjadi penyair, jadi aku mencoba nulis puisi lagi. Tidak bisa seintens dulu tentu saja. Aku tidak tahu, mungkin karena semakin tua mungkin ya, jadi tidak Kan cukup intens. 40 awal ya? Ya mungkin Aku riset loh, jangan dibantah tadi. ya hidup semakin sulit di rezim ini gitu ya. Jadi mungkin menulis puisi cukup sulit juga. Tapi mencoba lagi nulis puisi, ngedit novel ya, hal-hal semacam itulah yang masih berurusan dengan kepenulisan tentu saja. Dan akan menetap di Samarinda? Tidak tentu ya. Tidak tentu, ya. Tergantung kemana nasib membawa, nasib dan takdir membawa. Angin berhembus ya. Iya. Kayaknya itu sedangnya untuk ini bincang menarik sekali dari buku yang kolaborasi dengan AI. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Dadang tadi itu udah disampaikan tuh di pengantar buku ini tentang latar belakang awal mengenal AI sampai dengan Terminator. Tapi tadi diuraikan lagi dengan lebih detail. Cuman ada sisi-sisi yang lain yang menurutku menarik tadi, berkomunitas. Karena ada orang penulis tapi dia cuma nulis aja, dia enggak berkomunitas. Atau itu penulis yang egois itu, gua nggak bisa. Dia enggak mau menghidupkan sekelilingnya gitu. Tapi Mas Dadang ini dia karena dia menulis, dia berkomunitas, makanya satu gagasan yang menarik ini. Ini kan namanya sesi skena nih. Tadi aku udah nyebut ya di depannya. Ini pengen ngobrol sama orang yang ngebawa gagasan gitu di sekelilingnya. Entah itu gagasannya berhasil ataupun enggak gitu. Termasuk juga konten ini juga ya dari gagasan itu tuh, dari ruang-ruang yang jarang dibicarain secara umum tapi coba kita hadirkan gitu ya, walaupun formatnya tetap diskusi dan mungkin tidak semua orang suka tapi ya sudah. Itu aja untuk konten kali ini. Jadi YouTuber banget maksudnya ketawa. Itu konten kali ini. Mungkin kalau kalian ada rekomendasi di Samarinda pembicara yang menarik itu, atau di Kaltim misalnya pembicara yang punya gagasan menarik menghidupkan sekelilingnya, bisa komen di bawah, like dan juga subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Itu dari aku, sekian.